Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kembali di Anies Pagi, pemirsa. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2026. Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram, sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga cabai dan daging mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah juga alami kenaikan dengan harga mencapai Rp50.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga juga karena musim hujan yang mempengaruhi panen. Sebelumnya Rp40.000 itu dia dari terakhir itu kapan tuh kenaikannya? Minggu sekarang. Minggu sekarang ya. Betul. Selain rawit merah apa lagi nih? Bawang merah. Bawang merah juga. Iya, bawang merah dari 40 sekarang jadi 50.000. 40 jadi 50. Nggih. Tidak hanya itu, harga daging sapi juga naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Diprediksi bahan pokok akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari Jakarta, Disti Arifa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Tak hanya di Jakarta, pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar juga mengalami kenaikan. Akibat kenaikan harga tersebut, warga mengurangi pembelian. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sembako mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga ayam potong yang naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Kemungkinan naik 3.000 atau 2.000 lah. Untuk sekarang berapa kan? Untuk sekarang harganya masih 40. Masih 40 ya, 38, 40. Harga normalnya berapa kan? Harga normalnya tuh bisa 35, 37, 38 segitu. Kisaran segitulah. Ini kenaikan dari kapan berarti kan? Udah sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu Ya. udah naik. Ya. Selain harga ayam, harga telur juga mengalami kenaikan hingga Rp28.500 per kilogram. Harga normalnya biasanya sampai 26,5. 26,5. Ini kenaikan memang ini udah lama ya, 28,5, 29 ini udah hampir setengah tahun ini begitu kan. Akibat kenaikan harga ini, pembeli mengeluh karena harus mengurangi pembelanjaan kebutuhan. Ya protes sih pasti, karena harga jual kita juga akan semakin berat. Kemudian kan daya beli masyarakat juga kan pastinya tidak mempunyai kekuatan yang bagus itu untuk daya belinya. Sementara kan kebutuhan harus tetap terpenuhi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasar agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meski status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Depok, Jawa Barat. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PBI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait dengan polemik penonaktifan BPJS PBIJK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1
sampai desiltar atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI, termasuk pasien cuci darah. Wamenkes juga menyebut status BPJS PBI JK bisa diaktifkan kembali. Kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya, jadi kan kita lakukan aktivasi. Ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh dinas sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan milik pasien mendadak tidak aktif. Akibat pasien kebingungan, warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk loloskan barang impor palsu yang mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani berjuang demi negara saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, termasuk kiai dan ulama besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahada Kubro, 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahada Kubro, 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Prabowo juga mengaku bahagia dan lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo pun menyebut 1 abad kiprah NU sebagai bukti nyata kontribusi NU dalam menjaga dan membesarkan Indonesia. Di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah.
Sejumlah tokoh lintas agama melakukan pertemuan pada Pekan Kerukunan Antaragama Sedunia di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu siang. Kegiatan tersebut menjadi perayaan kemajemukan dan kebersamaan antar umat beragama. Sesama manusia. World Interfaith Harmony Week dan International Day of Human Fraternity yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI menghadirkan tokoh lintas agama. Kegiatan ini menjadi momentum perayaan kemajemukan dan kebersamaan antar umat beragama, serta menunjukkan bahwa Indonesia diakui dunia sebagai negara majemuk dengan tingkat kerukunan yang tinggi berlandaskan Pancasila. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najmuddin menyampaikan bahwa DPD RI merasa beruntung kembali dipercaya sebagai tuan rumah pertemuan tokoh-tokoh lintas agama tak hanya di tingkat nasional namun juga global. Kegiatan ini menunjukkan soliditas kebinekaan di tengah ragam perbedaan agama dan budaya. Pesan-pesan moral keagamaan, menjaga harmonisasi, menjaga soliditas kebinekaan, dan yang paling penting from Indonesia to the world. Ini pesan hari ini kepada dunia dan Indonesia. Itu juga yang kami sampaikan tahun lalu bahwa Indonesia dengan multikultur, budaya, aneka ragam, kemudian agama, pokoknya semua ada di sini. Itu bisa menjaga soliditas, bisa menjaga